Selamat sore teman-teman semuanya. Boleh dibantu diaktifkan kameranya? Oke, baik. Terima kasih. Sebelumnya, mohon untuk disesuaikan terlebih dahulu nama di Zoom dengan nama asli ya, atau nama yang sudah didaftarkan di webinar pada saat mendaftar. Seperti itu. Boleh disesuaikan terlebih dahulu. Oke, baik. Halo teman-teman semuanya, selamat sore. Sore, Kak. Ya, selamat sore. Sore, Kak. Sebelumnya suara saya apakah bisa didengar dengan jelas, teman-teman? Sudah bisa didengar dengan jelas ya. Oke, senang sekali rasanya bisa berada di sini dengan teman-teman semua untuk memperingati Hari Kesehatan Mental Sedunia ya, yang bertepatan pada hari ini pada tanggal 10 Oktober 2023. Oke, sebelumnya perkenalkan, nama saya Syafira, saya dari di Talk by Logos Indonesia. Dan di sini saya tidak sendiri, saya bersama rekan saya yaitu Kak Mia. Yang itu yang nanti akan menjadi moderator pada webinar hari ini. Dan tidak hanya itu, nanti juga akan ada Kak Anissa selaku psikolog klinis dari Diptok Indonesia sebagai pemateri di webinar hari ini. Oke, sesuai dengan tema hari ini, kita akan membahas lebih dalam mengenai bagaimana mengatasi kesepian di era digital dan membentuk relasi yang bermakna. Karena seringkali ini di era digital ini, ketika kita bersosialisasi di sosial media, kita merasa kesepian. Namun di real life atau kenyataannya ini kita eh, maksudnya pada saat kita bersosial media kita berinteraksi di dunia luar, namun pada saat di kenyataan atau di real life-nya kita merasa kesepian. Nah, di webinar kali ini kita akan cari tahu lebih banyak bagaimana cara mengatasi rasa kesepian dan membentuk relasi yang lebih bermakna. Oke, sebelumnya saya ingin menampilkan terlebih dahulu kepada teman-teman, kita kenalan terlebih dahulu dengan Logos Indonesia. Saya izin share screen. Bentar ya. Oke, apakah sudah terlihat? Belum, Kak. Belum ya? Nah, Mia boleh dibantu untuk share screen layanan di Logos Indonesia karena ini ada kendala. Mohon maaf. Boleh tunggu sebentar ya.
Logos Indonesia. Logos Indonesia merupakan perusahaan biro psikologi dan konsultan manajemen sumber daya manusia berdiri di bawah payung hukum PT Logos Indonesia Mandiri. Pelayanan Logos Indonesia, psikotes karyawan, tes minat bakat, konseling, training and development, outbound. Sedang mencari jasa konseling karir? Pengalaman kami bertahun-tahun menunjukkan bahwa banyak peserta yang akan masuk ke sebuah perusahaan tidaklah sesuai dengan kebutuhan perusahaan, sehingga banyak karyawan yang tidak bertahan lama dalam suatu perusahaan. Bahkan banyak kami temui juga para pencari kerja melamar tidak sesuai dengan posisi yang ideal. Hal ini mengakibatkan potensi gagal mencapai 75%. Di sini, kami membantu Anda untuk melihat profil Anda serta memberikan saran kepada Anda pekerjaan di bidang apa yang cocok bagi Anda, sehingga memiliki peluang lebih besar untuk diterima di perusahaan impian Anda. Hanya dengan Rp250.000, Anda akan bisa menikmati biaya jasa konseling. Jasa konsultasi psikologi profesional dan berpengalaman untuk kesehatan mental. Kesehatan mental menjadi tema penting selama masa pandemi ini. Logos Indonesia akan membantu Anda dengan layanan psikologi profesional yang sudah berpengalaman, sehingga Anda akan mendapatkan solusi yang cepat dan tepat. Biaya jasa layanan konseling psikologi Rp350.000. Anda akan mendapatkan layanan asesmen psikologi via online, konseling 1 sesi selama 60 menit, hasil konsultasi berupa gambaran kepribadian dan kesehatan mental, dan solusi atas permasalahan, serta saran untuk tindakan asesmen klinis lebih lanjut dan terapi jika dibutuhkan. Pelaksanaan konseling via aplikasi Zoom Meeting atau Google Meet. Jadwal asesmen psikologi setiap hari Senin sampai hari Sabtu pukul 8 pagi sampai 13.00. Oke, terima kasih Kamia atas bantuannya. Dan itu tadi adalah beberapa layanan dari Logos Indonesia. Oke, teman-teman, sebelum kita memulai acara inti hari ini, boleh kita foto bersama-sama terlebih dahulu ya. Boleh diaktifkan kameranya, teman-teman. Oke, yang belum mengaktifkan kamera, boleh dibantu untuk diaktifkan terlebih dahulu. Oke, oke, kita foto sama-sama ya. Saya hitung, 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3. Oke. Oke. eh saya kembalikan ke Kamia untuk dimulai acara inti kita. Silakan Kamia. Oke, baik. Terima kasih kepada Kak Syafira yang sudah membuka di acara pagi hari ini. Oke, semuanya perkenalkan dengan saya Mia dan di sini saya dari Logos Indonesia. Dan kalau teman-teman tahu ya, saya ini di sini sebagai admin dari Training and Development ya, Training Development and Outbound. Dan untuk di sore hari ini ya, di pukul 3 di pukul 15 lewat 12
Kita akan memulai acara untuk di Hari Kesehatan Mental ya, dengan webinar dengan tema mengatasi rasa kesepian di era digital, membentuk relasi bermakna. Dan tentunya untuk webinar di sore hari ini kita akan dipandu atau sebagai pemateri kita yaitu Kak Anissa yang sudah hadir ya sebagai psikolog klinis. Dan di sini sebelum kita dilanjutkan kepada Kanisa, aku akan tampilkan terlebih dahulu ya untuk profil dari pemateri kita di sore hari ini yaitu Kak Anissa Mega Radiani. Apakah sudah terlihat teman-teman? Sudah terlihat ya? Baik. Berikut adalah portfolio dari Kak Anissa atau pemateri kita di sore hari ini ya. Kanisa adalah seorang psikolog yang mana lulusan dari S1 Pajajaran dengan S2-nya di UI ya. Dengan work experience-nya sebagai psikolog klinis di Siloam Hospital, Ohana, dan juga di lokasi Indonesia ya. Untuk baru bergabung ini Kanisa ya untuk saat ini ya. Dan ada People dan Organization Development Consultant di Personal Growth. Dan berikut adalah speaker experience atau pengalaman Kak Anissa sebagai pembicara ya, yaitu ada co-trainer, ada dari pelatihan pengelolaan stres dan lain sebagainya, ada suicide prevention dan sebagainya ya. Dan berikut juga merupakan konsultan experience dari beliau. Dan ini ada kegiatan-kegiatan dari Kak Anissa pada saat membawakan acara. Oke, di sini tidak membutuhkan waktu panjang lebar ya kan. Langsung saja kita perkenalkan ya untuk psikolog klinis kita yaitu atau pemateri juga ya. Kak Anissa, silakan Kak Anissa untuk waktu dan tempatnya kami persilahkan. Oke, baiklah. Selamat sore, Bapak, Ibu, teman-teman semua. Selamat sore juga nih tadi Kak Mia, Kak Syafira. Terima kasih sudah diperkenalkan juga ya. Oke, jadi halo semuanya. Aku panggilnya teman-teman aja nggak apa-apa ya, karena kayaknya aku udah lihat banyak kan rata-rata usianya kayaknya masih usia seumuran lah sama saya ya. Jadi saya panggilnya dibanding Bapak dan Ibu, mungkin saya panggilnya teman-teman aja semua. Oke, nah jadi gimana dulu nih kabar kesehatan mentalnya hari ini? Mungkin boleh dijawab di kolom chat ya. Sebelumnya selamat Hari Kesehatan Mental Sedunia. Senang banget sih bisa bergabung di hari yang spesial ini dengan tentunya tema yang terkait dengan kesehatan mental yang sangat apa ya? Kalau kita ngomong kesepian tuh sangat relate sekali mungkin ya dengan kondisi kita. Oh, terima kasih sudah dijawab sehat. Mungkin dari gimana untuk yang lain? Emang kalau pertanyaannya kayak gitu kadang suka lebih sulit nih pertanyaannya ya. Suka lebih kalau fisik kayaknya gampang nih jawabnya lagi flu, lagi ini. Kalau ini tuh kayak sekarang, jawabnya gimana ya gitu. Oke, nggak apa-apa. Oh oke, ada yang lagi stabil juga, good. Oke, jauh lebih tenang. Baiklah, terima kasih atas jawaban-jawabannya ya. Oke, mungkin boleh sambil dibantu share screen PowerPoint-nya. Nah, oke, jadi hari ini kita akan membahas mengenai kesepian di era digital gitu ya. Oh, oke, tunggu dulu. Jangan udah mau langsung spoiler nih ya dengan judulnya. Oke, ya. Jadi hari ini kita akan membahas mengenai mengenai rasa kesepian di era digital dan tentunya gimana sih cara ngatasinnya. Dan dalam hal ini aku akan spesifik juga membahas mengenai relasi yang bermakna. Mungkin boleh di slide 1 dulu, Kak. Dari awal. Oke, terima kasih ya. Baiklah. Ya, jadi ini boleh next lagi deh. Next. Ya, jadi ini sedikit saya tadi juga sudah diperkenalkan ya. Jadi memang saat ini saya juga cukup aktif untuk menjadi relawan juga di komunitas kesehatan mental selain di tempat kerja tadi. Kemudian saya juga aktif menjadi pembicara, trainer ataupun narasumber media gitu ya. Boleh next. Nah, hari ini tema kita akan secara umum akan ada 3, yaitu adalah apa arti kesepian, lalu kesepian di dunia digital, dan bagaimana mengatasinya. Dan mungkin saya juga nggak mau nih cuap-cuap atau lecture sendiri gitu ya. Jadi saya akan sangat minta
partisipasinya dari teman-teman semua. Jadi sangat boleh kalau misalnya ada yang mau bertanya, berkomentar, sangat boleh di kolom chat. Nanti kalau misalnya saya bisa langsung jawab, saya akan usahakan langsung jawab gitu ya. Jadi biar interaktif juga. Oke, boleh next. Nah, jadi ya, oke. Sekarang saya akan bahas dulu apa arti kesepian ya. Nah, tapi boleh next dulu. Kalau tadi pertanyaannya kan saya nanya cuma apa kabar kesehatan mental hari ini dan kayaknya agak lebih bingung ya. Jadi saya akan sekarang coba tanya menggunakan skala. Dan skalanya ini juga mungkin dengan isu yang memang kita lagi bahas yaitu kesepian. Coba dong boleh share nggak di kolom chat. Dari skala 1 sampai 10, seberapa sering kamu merasa kesepian dalam sebulan terakhir? Boleh belum di Maxin, Kak Syafira? Balik dulu. Ya, itu dulu. 7, oke. 7 dengan 10 sangat sering, 1 sangat tidak sering. Maksudnya tidak pernah gitu ya. Oke, 7. Ada lagi mungkin yang mau mencerita kira-kira dari skala 1 sampai 10 seberapa sering kamu merasa kesepian dalam sebulan terakhir? Oke, 6, 7, oke. Ada yang 2, ada yang 4, 5. Oke, ada yang spesifik di saat TMS. Terima kasih. 5, oke, baiklah. Jadi mungkin rata-rata sih 5 ke atas ya. Oh, ada yang juga spesifik sekali nih. Kalau pagi enggak, kalau malam sepi. Terima kasih. Itu akan berkaitan dengan pertanyaan setelah ini ya. Oke, jadi nah kalau dengan skala kayaknya jadi lebih mudah ya teman-teman. Jadi sebenarnya kalau kita ngomong kesehatan mental sangat baik nih untuk kita mencoba menggunakan skala untuk mengukur. Misalnya seberapa sedih aku ya, seberapa sepi aku ya gitu. Karena kalau cuma jawab iya atau enggak kayaknya kok kurang ya gitu. Jadi ini bisa menjadi salah satu cara untuk kita mengukur sendiri kondisi kita kayak gimana sih gitu. Boleh next? Nah, tapi betul, kalau malam sepi apakah artinya setiap malam atau enggak ya? Tapi benar, pertanyaan selanjutnya adalah kapan atau di mana biasanya kamu merasa kesepian? Tadi ada yang udah jawab kalau malam gitu ya. Ada lagi mungkin yang mau menjelaskan kapan atau di mana biasanya kamu merasa kesepian? Apakah kalau lagi di rumah, kalau di kamar sendirian, atau justru kalau lagi mungkin bekerja, lagi di tempat ramai gitu ya? Itu juga boleh. Habis ketemu banyak orang. Oke, terima kasih. Ada lagi? Kapan nih atau di mana ya? Ketika di kamar sendiri nggak ada teman ngobrol. Oke, banyak yang. Oke, ada yang mau kalau mau tidur juga. Oke, jadi ada beberapa yang bilang kalau sendiri ya atau menjelang tidur. Oke, memang malam-malam itu ternyata waktu agak rawan ya. Oke, tapi entah kenapa suka ngerasa sendiri tengah keramaian. Terima kasih sharingnya, betul. Itu juga bisa dirasakan ya. Nanti kita akan bahas lebih jauh. Oke, baiklah. Boleh next. Nah, selanjutnya, em, apa sih menurut kamu nih ya? Apa yang membuat kamu ngerasa kesepian ya? Biasanya kalau misalnya tadi nih ada yang cerita kalau mau tidur atau kalau nggak ada orang di rumah. Tapi apa ya yang bikin ngerasa kesepian? Apakah mungkin yang bikin ngerasa kesepian pengen ngobrol tapi nggak ada orangnya misalnya? Atau baru aja tadi nih ramai-ramai tapi kok sekarang sendirian aja ya gitu. Ada mau bisa jawab kah kira-kira apa yang bikin ngerasa kesepian ya? Ketika kamu lagi merasa kesepian nih, kalau mau tidur gitu ya, apa sih yang bikin ngerasa kesepian? Kayaknya pertanyaannya gak punya teman curhat. Oke, oke. Terima kasih sharingnya. Oke Kak, nah betul. Mungkin juga ya tadi ya biasanya dulu suka ngobrol, sering banget ngobrol, tapi kok sekarang udah menjauh. Terus ada juga ngerasa kurang terima. Oke, dulu sekarang enggak. Iya, betul, bisa jadi ya gitu. Oke, terima kasih. Jadi ada banyak banget ya ternyata teman-teman semua. Apa sih eh, kondisi yang bisa membuat kita ngerasa kesepian, kapan dan di mana gitu ya. Ternyata beragam sekali. Oke, boleh next? Nah, karena memang itu semua wajar banget beragam karena memang kesepian itu uh, walaupun kita rasakan gitu ya, walaupun kita rasakan, tapi nyatanya sebenarnya kamu nggak sendiri teman-teman, gitu ya. Coba kita lihat. Mungkin boleh di-share videonya.
ya. Bahwa dan di sini video intinya adalah menjelaskan kalau setiap dari kita itu sangat mungkin loh ngerasa kesepian gitu ya. Jadi makanya kenapa tadi mungkin dari teman-teman punya pengalaman yang berbeda-beda gitu ya. Tapi sangat mungkin nih ngerasa kesepian. Oke, boleh videonya? Oke, sama dengan kaminya boleh dibantu di-share ya kaminya. Mau ditunggu ya teman-teman. Any one of us can feel lonely, anytime, anywhere. Ya, sudah. We can be surrounded by people and still feel lonely. Some of us are more at risk than others, but research has shown that millions of us feel lonely some or all of the time. And long-term loneliness can make us feel anxious or depressed and have a serious effect on our mental health. Yet while millions of us experience feelings of loneliness, we can still find it hard to talk about. 1 in 5 of us hide our feelings of loneliness from others. It can be hard, but there are things we can do for ourselves and for others. Acknowledging we've all been there is a start. And by coming together, we can tackle loneliness. We can also help influence policy, support each other, and help prevent mental health problems. This Mental Health Awareness Week, we want to let everyone living with loneliness know that their mental health matters. And together, we can make change happen. Oke, baiklah. Walaupun tadi agak kecil, tapi semoga ditangkap ya maksudnya ya. Oke, teman-teman. Jadi benar banget. Jadi arti dari video itu sebenarnya menjelaskan yang tadi juga teman-teman sharing ya, bahwa kita semua itu sangat mungkin ngerasa kesepian, tapi teman-teman juga perlu ingat ya bahwa ternyata kenapa ini ada video tadi yang di uploadnya kan tahun lalu ya, di tahun 2022, karena ternyata memang isu kesepian itu sedang sangat meningkat gitu ya. Pertama tadi juga ada bagus, terima kasih sharingnya, ada yang menyatakan juga merasa kesepian ketika lagi PPKM. Nah, betul sekali. Jadi memang itu lagi sangat meningkat sekarang, sehingga dan sehingga ini menjadi isu yang mungkin perlu nih kita coba pahami lebih jauh dan atasi kan gitu. Oke, boleh next. Nah, tapi sebenarnya apa sih arti kesepian itu sendiri gitu ya? Jadi, arti kesepian itu sebenarnya adalah kondisi menyakitkan yang dialami oleh seseorang saat kita merasa kurang terpenuhi kebutuhannya, baik secara kuantitas ataupun kualitas dari relasi sosial yang kita miliki sekarang. Ya, jadi kesepian itu muncul ketika adanya ketidaksesuaian antara bentuk relasi yang kita harapkan dengan bentuk relasi yang kita punya sekarang. Gitu. Makanya kenapa kesepian itu bisa jadi berbeda-beda untuk setiap orang dan bisa jadi berbeda-beda untuk setiap waktu. Kayak tadi cerita, kalau pagi-pagi kayaknya biasa aja, tapi kok kalau malam kayak kesepian ya gitu. Nah, karena apa? Karena bisa jadi ketika pagi-pagi kita fokusnya banyak hal nih. Tapi ketika malam-malam rasanya kok cuma pengen ditemenin aja, tapi nggak ada yang nemenin, misalnya gitu. Jadi kesepian itu sangat dinamis sebenarnya ya. Gitu. Boleh next? Nah, sangat boleh balik dulu. Sebentar, boleh balik dulu, Kak. Oke, nah, jadi kesepian boleh next dulu. Ya, oke. Jadi kesepian itu sebenarnya sifatnya subjektif sekali gitu ya dari penjelasanku tadi. Jadi Medan karena sifatnya subjektif sehingga kita nggak bisa menyamakan bahwa dia bisa ngerasa kesepian tapi kok aku ngerasa kesepian ya gitu. Itu nggak bisa disamakan. Bahkan kesepian itu juga sebenarnya walaupun tadi nih dari cerita teman-teman banyak sekali yang menceritakan ngerasa kesepian itu kalau lagi sendirian gitu ya. Tapi sebenarnya kesepian itu tidak selalu sama dengan isolasi sosial. Tidak selalu dengan yang kitanya benar-benar sendirian. Makanya tadi ada juga yang bilang,
suka ngerasa kesepian walaupun lagi rame-rame gitu. Nah, karena memang kesepian itu subjektif sekali gitu ya. Dan yang pasti tadi, kesepian itu sebenarnya sangat umum dirasakan oleh setiap orang. Karena justru em, kesepian itu karena kita setiap orang pernah punya gitu ya, itu pernah dirasakan, pasti ada gitu ya, walaupun mungkin sekali-sekali, sekelibat gitu ya, ada, tapi justru itulah yang memotivasi kita untuk menjalin relasi dengan orang lain gitu. Jadi sebenarnya kesepian itu nggak sepenuhnya buruk gitu ya, tapi karena ini yang justru ngedorong, aduh aku sepi, aku nyari temen kan kayak gitu. Atau kayak sekarang nih, aduh sepi, aku mau belajar ah gitu kan. Jadi sebenarnya kesepian itu akan bisa mendorong atau memotivasi orang juga untuk menjalin relasi lagi nih dengan orang lain gitu. Oke, boleh next. Kali aja nextnya. Oke, nah, eh nah, tapi kalau misal walaupun kesepian itu normal, tapi kalau kesepiannya itu dalam jangka panjang terus-terusan kita rasakan, alias kronis ataupun berat, itu juga jadi bisa berdampak cukup banyak gitu ya. Seperti tadi di video juga sudah disampaikan. Nah, dampaknya itu bisa secara fisik gitu ya. Jadi bahkan bisa jadi darah tinggi, bisa jadi menurunnya imunnya kita, bisa obesitas gitu. Ataupun mengganggu pola hidup kita sehari-hari. Tadi ya ada juga yang ngomong overthinking sebelum tidur. Nah, biasanya klien saya juga ceritanya kayak gitu tuh. Suka kalau sebelum tidur nggak bikin ngerasa sendirian aja jadi nggak bisa tidur gitu. Ataupun jadi nggak mau beraktivitas. Eh, maaf, boleh ya kenapa di share, kenapa di Maaf, next next. ini ke Maaf agak ya, saya error. agak terdistrak nih dengan Iya, maaf ini. ya, ini agak error. Oke, Maaf ya, atau mungkin maaf ya, boleh Bu. saya share screen aja kali ya. Iya, Kak, tadi ya. Maaf ya, Kak. Oke. Nggak apa-apa, maaf ya sebelumnya semuanya. Jadi agak tersendat-sendat juga nih. Oke, ya, jadi tadi ya sampai mengubah pola hidup, lalu bisa juga tadi berdampak ke secara psikologis nih, baik itu kondisi emosi kita ataupun perilaku kita. Jadi kita bisa jadi merasa cemas, bisa jadi mengarah ke depresi juga, bahkan bisa jadi menyakiti diri ataupun perilaku bunuh diri. Nah, bahkan beberapa penelitian pun juga menyebutkan em, salah satu hal yang bisa menyebabkan perilaku bunuh diri atau keinginan untuk bunuh diri adalah ketika kita merasa tidak terkoneksi dengan orang lain. Ketika kita merasa jauh dari orang lain atau ketika kita merasa kesepian. Makanya kesepian itu bisa berdampak sangat fatal sekali, gitu ya. Ataupun masalah sosial, itu seperti konflik relasi, gitu ya, ataupun perilaku kriminal, itu juga bisa didasari karena kesepian. Oke, boleh next? Sudah ke next, Kak? Karena di... Belum. Nah, oke, sudah. Nah, lalu apa aja nih faktor-faktor dari kesepian, gitu ya? Jadi, faktor dari sebentar. Faktor dari kesepian itu sebenarnya umumnya ada banyak ya, tapi saya akan bahasnya dari tiga hal. Yang pertama dari ada faktor secara pribadi gitu. Jadi artinya ini kenapa saya nyebutnya faktor resiko? Artinya ini adalah hal-hal yang bisa meningkatkan kemungkinan orang merasakan kesepian gitu ya. Karena balik lagi setiap orang kan sangat mungkin ya rasa kesepian, tapi apa nih yang bisa memperparah atau apa nih yang bisa meningkatkan gitu. Nah, diantaranya adalah faktor pribadi yaitu secara usia, secara riwayat masalah kesehatan fisik atau psikologis gitu ya. Jadi bahkan beberapa penelitian ya bilang kalau orang yang sakit berat gitu ya itu sangat mungkin merasa kesepian lebih tinggi dibanding yang lain. Ataupun tingkat sosioekonomi yang tidak berbeda-beda juga gitu. Lalu peristiwa signifikan. Nah, ini tadi udah ada yang menyebutkan ya saat PPKM, yaitu saat pandemi kemarin. Karena memang meningkat sekali nih tingkat kesepian ketika pandemi ataupun ketika kehilangan gitu. Baik tadi nih, ada juga yang cerita bahwa ketika kita ngerasa baru aja rame-rame, tapi pas pulang kok rasanya kesepian ya gitu. Jadi itu juga bisa muncul. Ataupun ketika kita ditinggalkan oleh orang-orang terkasih, misalnya. Atau saat pensiun, atau bahkan musim juga. Dan yang terakhir adalah secara budaya, gitu ya. Baik itu budaya sekitar kita, yang memicu adanya kita jadi muncul nih mudah rasa kesepian. Salah satunya adalah budaya digital. Nah, seperti apa maksudnya? Boleh next?
Nah, jadi ini kesepian di dunia digital. Boleh next lagi? Nah, ini salah satu quotes yang saya juga sebenarnya baru nemuin ya, tapi saya pas baca ini cukup bener juga ya gitu ya, bahwa sadar nggak sih teman-teman bahwa kita ini generasi yang paling terkoneksi loh banding generasi-generasi sebelumnya, tapi ternyata kita juga lah yang merasa paling kesepian. Gitu. Nah, sebenarnya ini nggak bisa kita telan mentah-mentah ya, karena memang tentunya dibandingkan dulu, penelitian kan tidak sebesar sekarang atau tidak semarak sekarang. Jadi bisa jadi juga bisa kita dibilang paling lonely karena yang penelitian yang dulu belum memadai misalnya. Tapi yang pasti kalau berdasarkan tahun ke tahun, memang sekarang semakin meningkat terus gitu ya, eh, tren tentang kesepian. Oke, boleh next. Nah, ini saya juga ada. Oke, boleh back. Nah, jadi meningkatnya angka kesepian. Boleh back lagi. Nah, jadi di sini bisa dilihat ya bahwa ada grafiknya. Ini sebenarnya ada dua penelitian, tapi tadi mohon maaf sebelumnya. Jadi saya kurang satu sumber. Harusnya ada dua penelitian nih. Jadi penelitian yang pertama menunjukkan ini kurvanya seperti yang dilihat ya. Di sini dari tahun 2006 sampai 2017, kalau secara internet itu kan meningkat penggunaannya, semakin meningkat tuh. Tapi loneliness-nya yang titik-titik nih ya, titik garis-garis itu ternyata juga memang meningkat juga, gitu ya. Di saat sosial media ketika muncul di 2009 juga terus meningkat. Sedangkan yang menurun adalah yang in-person social interaction-nya. Jadi memang ketika interaksi langsung menurun, di sini kalau dari grafik aja, memang ternyata loneliness yang meningkat. Gitu. Nah, ini juga memang makanya kenapa kalau kita lihat di pandemi, ya tadi ya, saat PPKM, saat kita nggak boleh pergi, saat kita dibatasi, padahal kita bisa nge-zoom terus ya tiap hari. Padahal kita bisa ketemu orang, kita tetap bisa kontak pakai handphone dan lain-lain, tapi tetap rasa kesepiannya itu semakin tinggi, gitu kan ya. Nah, dan selain itu juga, memang tingkat kesepian tertinggi ditemukan pada usia 18 sampai 24 tahun. Dengan peningkatan angka kesepian itu bisa dua kali lipat dari tahun 2012 ke 2018. Dan ini juga penelitian pada 36 dari 37 negara menunjukkan hal yang sama. Gitu. Boleh di full lagi? Mungkin atau saya aja yang share screen gimana? Sebenarnya emang sih kalau saya yang share screen, keterbatasannya adalah saya tidak bisa ngelihat chat teman-teman semua ya. Cuman daripada ini maksudnya daripada kita jadi Iya, terpotong-potong. sebentar mohon ditunggu ya Kak ya. Oh ya, Nggak usah gitu, baik mohon ya. ditunggu sebentar ya Kak. Oke, boleh. Nah, mungkin sampai sini dulu. Nah, oke. Gimana? Oke, baiklah. Nah, jadi tapi pertanyaannya kan kenapa ya? Jadi, kenapa ya dunia digital yang harusnya memudahkan kita untuk terkoneksi dengan orang lain, tapi justru bisa meningkatkan resiko dari kesepian? Kalau menurut teman-teman, kenapa? Bolehkah aku tanya, bolehkah aku minta pendapatnya di kolom chat mungkin? Kenapa ya kira-kira semakin yang harusnya mempermudah kita nih terkoneksi, tapi malah meningkatkan resiko? Ada yang mau berpendapat di kolom chat? Atau mungkin ada yang mau berbicara juga boleh banget. Kalau mau open mic, satu orang, dua orang, ada yang mau berpendapat nggak? Kenapa ya bisa meningkatkan resiko kesepian? Oke, terima kasih jawabannya. Koneksi dan dunia digital meningkatkan kuantitas, tapi kualitasnya enggak. Betulkah gitu ya? Mungkin pengaruh video TikTok yang hanya sekitar 3 menit scroll. Oke, seperti apa tuh maksudnya pengaruhnya? Kenapa jadi video yang memang 3 menit itu jadi ngaruh? Ada yang mungkin mau open mic atau boleh menjelaskan?
Ayo semuanya untuk kakak semua yang mau Oke, oke. boleh. Gak apa-apa, karena berpengaruh terhadap kebosanan. Oke, baiklah. Oke, terima kasih. Jadi betul-betul, yang bisa jadi koneksi terjalan satu arah tapi tidak dua arah secara aktif. Betul, bisa jadi gitu ya. Ataupun ya mungkin juga eh, adanya ini ya, kondisi bahwa bahwa oke, next dulu deh. Boleh next. Oke, karena kita virtual, iya betul. Jadi, tapi kenapa tuh ya pertanyaannya? Tapi jadi merasa koneknya hanya feeling, tapi realitanya nggak sekonek itu, betul? Boleh next mungkin slide-nya. Nah, Udah next Kak oke, di aku? Udah terlihat? ini baru, udah. Udah ya? Oke. Oke, nah jadi em, betul betul. Nah, jadi ada yang bilang juga ya, karena sebenarnya kita butuhkan kehadiran. Nah, jadi memang benar banget. Sebenarnya beberapa yang sudah kalian sebutkan itu bisa jadi memang kemungkinan penyebab. Karena memang kalau dari yang saya baca, belum ada nih sebab akibat sebenarnya gitu ya. Bahwa ini menyebabkan kesepian gitu ya. Itu sebenarnya belum ada sebab akibat, tapi bisa jadi kemungkinan atau tadi faktor-faktor resikonya. Jadi ternyata beberapa penyebab yang mungkin membuat kita nih walaupun terkoneksi banget di dunia digital, tapi kok tetap kesepian. Karena yang pertama, yang tadi, soal ekspektasi. Balik lagi, teman-teman. Kesepian itu kan berkaitan dengan ekspektasi akan relasi yang tidak tercapai, gitu kan ya. Jadi kita berharapnya gimana, tapi realitanya gimana. Nah, ternyata bermain di dunia media sosial atau bermain di dunia digital itu juga membentuk ekspektasi yang tidak realistis buat kita. Nah, tadi juga mungkin yang tadi bahas nih soal TikTok cepet banget gitu ya. Nah, itu tuh berkaitan sebenarnya dengan kebutuhan kita untuk serba cepat dan instan. Alias siapa di sini yang kalau misalnya kok chat aku nggak dibales tapi dia bisa update story ya, gitu. Ada nggak sih kayak kok aku nggak dihubung-hubungin, tapi kok dia bisa ya tetap aktif di Twitter gitu. Jadi rasanya tuh kita jadi punya banyak ekspektasi terhadap orang-orang sekitar kita untuk membalas dengan cepat, untuk selalu ngontak kita, untuk selalu mungkin bisa berkonek sama kita gitu ya. Jadi adanya ekspektasi tersebut membuat dan itu kan karena dunia kita yang begitu cepat gitu ya. Jadi kebutuhan kita pun untuk cepat tuh meningkat. Nah, yang kedua adalah yang tadi juga ada yang bahas nih soal kuantitas dibanding kualitas. Nah, ketika kita di media sosial, kita jadi cenderung lebih fokus kepada misalnya, kok ini yang ngebales story aku cuma satu orang ya. Jadi kayak jadi kita tuh kayak seolah-olah tuh kalau cuman sedikit kurang nih, kok kayak aku nggak punya temen ya gitu. Atau kalau misalnya di chat cuman satu kali, kok kayaknya kurang ya. Jadi kita lebih fokus kepada jumlahnya dibanding dalamnya kualitas relasi kita itu sendiri gitu. Ketika kita di dunia digital gitu ya. Dan selain itu juga seringkali kita juga karena di dunia digital itu artinya kita kadang nih saat sekarang aja ya sambil teman-teman mungkin dengerin tapi bisa sambil buka buka yang lain, tab yang lain mungkin atau melakukan hal yang lain gitu. Kan jadi lebih mudah terdistraksi gitu ya. Gitu. Jadi akhirnya lebih fokusnya udah kuantitasnya aja tapi secara kualitas ya tidak ada gitu dalam kan gitu. Ataupun membandingkan dengan orang lain. Jadi bisa jadi tadi nih dengan adanya media sosial, dengan adanya fitur like, fitur komen gitu ya. Kita jadi ngeliat loh, kok orang banyak banget yang like dia, tapi kok aku enggak ya? Kok banyak yang komen, tapi kok aku enggak ya? Gitu. Dan akhirnya kita merasa, jangan-jangan pertemananku kurang ya. Jangan kok relasi orang lain lebih bagus ya dibanding aku. Gitu. Jadi kalau teman-teman mungkin yang aktif Twitter juga pasti ngeliat deh, misalnya ada nih yang curhat nih, misalnya di manifest gitu ya, kayak kok aku sendiri aku ngerasa orang-orang nih kayaknya ideal banget ya relasinya kok aku enggak ya gitu. Jadi kita banding-bandingin gitu ya. Akhirnya kita merasa oh nggak kayaknya aku kurang nih relasi yang bermaknanya gitu dibandingin orang nggak ada apa-apanya gitu. Akhirnya ngerasa kesepian gitu. Dan yang terakhir adalah tentunya yang paling juga tadi juga teman-teman bahas ya bahwa kita bisa jadi terlalu fokus sama aktivitas yang seru secara digital gitu ya. Baik kita fokus main game, kita fokus nonton YouTube, kita fokus nonton Netflix dan yang lain, tapi jadinya kita hilang kontak dengan relasi di dunia nyata. Makanya tadi
seperti di grafik tadi, kurva tadi ya, menurun kan interaksinya. Karena kita merasa ya udahlah lebih seru yang ini gitu dibanding kita ketemu langsung gitu. Makanya kenapa di pandemi pun meningkat sekali gitu ya, tapi tetap aja kontak fisik tuh kayaknya eh, nggak kalau nggak kontak fisik tuh kayaknya kurang gitu kan. Nah, makanya kenapa pemahaman saya baca juga di 2023 ini sebenarnya tren kesepian agak menurun dibanding tahun lalu. Karena kita pandemi juga sudah menuju selesai. Udah selesai malah kalau di Indonesia gitu kan ya. Gitu. Oke, next. Oke, Kak Nisa, aku izin stop share terlebih dahulu ya, karena ini kayaknya agak error, jadi digantikan oleh kami ya terlebih dahulu. Oke, Sorry, boleh. aku Terima izin kasih. stop share. Kalau ada yang mau bertanya, boleh banget ya. Uh, dengan pertanyaan uh, ini bisa interaksi juga. Oke, nah boleh next. Nah, tapi sebenarnya teman-teman tidak bukan berarti kita jadi nggak bisa menggunakan digital ya, tentunya nggak mungkin kan di dunia sekarang. Jadi sebenarnya kalau kita gunakan dengan tepat, tetap banyak manfaatnya kok. Karena beberapa penelitian juga menunjukkan bahwa manfaat dari media sosial itu untuk beberapa kelompok tertentu justru mengurangi kesepian. Khususnya pada lansia nih ternyata, gitu ya. Pernah nggak sih kalian ngerasa, kok ini bapak ibu saya atau kakek nenek saya senang banget reuni gitu ya, atau jadi kok bisa ketemu lagi gitu. Itu kan kalau tidak terkoneksi media sosial mungkin mereka susah ketemu lagi gitu. Jadi atau justru mungkin bapak dan ibu di rumah tuh jadi sendirian kalau di rumah udah nggak banyak aktivitas akhirnya ya udah hubungannya lewat handphone gitu jadi sebenarnya ada juga kok penurunan kesepian kalau menggunakan media sosial ataupun digital gitu ya walaupun tidak bisa menggantikan kontak langsung dan fisik tetap saja sebenarnya teknologi digital itu sangat mendukung hubungan kita di kondisi tertentu dan terbatas termasuk di kondisi pandemi kemarin gitu ya karena walaupun sangat kesepian kemarin pas kita pandemi, tapi bayangin kalau nggak ada internet, gimana rasanya gitu ya? Mungkin kita akan jauh lebih kesepian gitu ya dibanding yang kemarin. Gitu. Boleh next? Nah, terus gimana nih mengatasi kesepian? Boleh next lagi? Sekarang saya mau nanya dulu juga. Kalau buat teman-teman sendiri, boleh next? Apa sih yang biasanya dilakukan untuk mengatasi kesepian? Boleh? Mungkin ada yang mau open mic atau cerita di kolom chat? Dopamin detox. Gimana tuh maksudnya? Melakukan hobi. Oke, good. Terima kasih. Ada lagi? Apa yang biasanya dilakukan kalau kita lagi ngerasa kesepian? Gimana caranya untuk mengatasinya? Baca buku atau lihat sosial media? Oh, oke. Olahraga, ibadah. Oke, good. Scroll TikTok. Oke, baik. Tapi biasanya itu hal-hal yang kalian sudah lakukan ini jadinya jadi nggak kesepian atau jadi makin kesepian? Oh, ada yang justru dengan detox sosial media ya. Yang satu ada yang ngelihat sosial media, satu jadi detox. Oke, menarik, menarik. Oke, tapi biasanya itu ada yang merasa sudah efektif kah cara-caranya? Oke, nggak apa-apa. Mungkin mengalihkan. Oke, banyak yang juga merasa justru itu hanya peralihan ya, untuk mengalihkan aja. Dampaknya sejauh ini efektif banget kalau detox. Oke, bagus. Oh, ada juga beraktivitas untuk dengan ketemu banyak orang. Oke, baiklah. Oke, terima kasih atas jawabannya. Boleh next? Nah, oh, ada juga secara aktif mencari teman bicara. Oke, nah, jadi memang eh, betul sekali teman-teman. Jadi memang ketika kita, oh, gimana sih cara mengatasi kesepian? Sebenarnya ada banyak cara, tapi salah satu cara paling utama adalah sebenarnya memang menjalin relasi bermakna, gitu ya. Karena memang menjalin relasi yang bermakna itu adalah kunci buat kita hidup dengan lebih bahagia, hidup dengan kualitas hidup yang lebih tinggi gitu. Jadi memang penelitian mengatakan dengan kita memiliki relasi bermakna itu membantu penurunan fungsi fisik ataupun masalah
memperlambat penurunan fungsi fisik dan psikis gitu ya. Jadi bahkan prediksi umur panjang. Jadi ternyata tuh kesepian itu justru membuat umur tuh jauh lebih pendek dibanding penyakit-penyakit lainnya lah ternyata di penelitian ini gitu ya. Terus menghindari perilaku negatif juga. Kemudian juga relasi yang bermakna itu juga memfasilitasi pemulihan dan resiliensi juga. Jadi kenapa memang relasi itu jadi penting banget, dan makanya kenapa kesepian itu bisa jadi fatal banget karena memang ada banyak manfaat-manfaat ini gitu ya. Oke, next. Nah, tapi relasi bermakna itu maksudnya apa? Nah, tadi aku suka banget jawaban-jawaban dari teman-teman ya. Ada yang jawabannya memang mencoba mencari relasi bermakna secara sosial ke orang lain, tapi sebenarnya ketika kita ngomongin menjalin relasi bermakna, sangat penting untuk juga menjalin relasi bermakna dengan diri sendiri juga, gitu. Dan di sini aku kasih tanda kayak gini karena apa? Ternyata ketika kita menjalin relasi bermakna ke diri sendiri, itu akan mempengaruhi juga gimana kita bisa menjalin relasi bermakna ke orang lain atau keluar. Itu, by the way, orang lainnya aku kasih tanda kutip karena sebenarnya bukan hanya orang ya, tapi bisa jadi kita menjalin relasi bermakna dengan mungkin hewan peliharaan, mungkin juga tentunya kalau tadi ini bagus sekali juga secara spiritual, itu juga bermakna sekali loh gitu. Jadi kita artinya dengan sosok di luar kita, maksudnya gitu ya. Dan ini adalah beberapa contoh-contoh bentuk atau cara yang bisa kita lakukan untuk ke diri sendiri ataupun ke orang lain gitu ya. Jadi nggak mungkin ini berdiri sendiri karena keduanya saling mempengaruhi gitu ya. Boleh next. Nah, jadi kalau dengan diri sendiri apa aja yang bisa kita lakukan gitu ya. Kalau dengan diri sendiri, kita pertama bisa mencoba kenal diri dulu. Coba kenalin bahwa tadi kita ngerasa kesepian, di kapan nih kesepiannya, atau ngerasa atau pas lagi overthinking gitu. Overthinkingnya emang overthinking apa gitu ya. Itu sangat bisa kita kenali dan itu penting dikenali dulu gitu. Lalu eksplorasi diri, lakukan apa yang kita pengen coba lakukan. Itu juga bisa ya. Dan kita juga bisa menerima feedback dari orang lain. Nah, jadi mengenal diri biasanya apa sih? Kalau teman-teman di sini ada nggak cara tertentu yang digunakan untuk mengenal diri? Biasanya apa? Kalau biasanya kalau kalau di webinar-webinar tuh pasti ngomongnya journaling gitu ya. Itu memang salah satunya dan itu beneran cukup efektif untuk banyak orang gitu ya. Tapi ada mungkin cara teman-teman lain punya ide mengenal diri boleh sharing ya. Jadi biar teman-teman yang lain tahu juga. Betul, terima kasih. Validasi perasaan dan pikiran diri sendiri. Betul, itu berkaitan juga dengan menerima diri. Jadi setelah kita sudah kenal, kita penting banget loh mengakui atau memvalidasi bahwa oh kita ngerasa gini, oh kita berpikir gini. Dan kita juga bisa mengakui keterbatasan kita gitu bahwa oh ternyata memang saat ini aku misalnya eh, lagi belum bisa nih untuk terkonek sama banyak orang banget, mungkin perlu ke beberapa orang. Nah, itu kan sendiri kita perlu perlu kenal loh kondisi diri kita kan gitu. Dan memaafkan diri juga mungkin ya melakukan afirmasi tadi atau mengembangkan diri. Dan yang terakhir adalah dengan self care gitu ya, yaitu dengan kita menjalankan pola hidup sehat, kita merawat diri, kita punya batasan pribadi gitu. Dan ataupun aktivitas menyenangkan seperti tadi juga ada yang jawab hobi gitu ya. Jadi penting sekali nih kita menjalin relasi bermakna ke diri kita aja dulu gitu. Oke, next. Setelah dengan diri kita sendiri, barulah dengan orang lain. Tapi balik lagi, bukan berarti kalau menurut aku ya, ini bukan berarti harus berurutan. Oh, aku harus selesai sama diri sendiri dulu baru ke orang lain. Enggak juga sih sebenarnya. Karena balik lagi, makanya kenapa tadi timbal balik, bukan satu arah. Karena dengan hubungan orang lain baik, itu juga sebenarnya bisa membantu kita untuk jadi lebih sayang kok sama diri kita. Tapi tapi sebaliknya juga dengan kita lebih sayang atau lebih menerima diri, kita jadi juga lebih bisa nih menjalin relasi yang baik sama orang. Jadi emang timbal balik, gitu ya. Nah, untuk sama orang lain gitu, yang pertama adalah ini dulu, balik lagi ke ekspektasi ya. Jadi coba pastikan kita punya ekspektasi hubungan yang realistis. Memang nggak mungkin kita bisa punya hubungan sama orang lain itu 24/7. Setiap saat kita berharap selalu merasa tidak kesepian. Kita setiap hari kita selalu merasa harus ada yang nemenin gitu. Itu sangat sulit gitu kan ya. Jadi sebisa mungkin kita perlu realistis. Nah, kemudian gunakan berbagai media. Oke, kalau belum bisa ketemu sekarang, kita lewat mana dulu deh gitu. Itu juga be kreatif gitu. Itu penting bahwa
walaupun idealnya adalah kontak fisik, tapi kita sadari kayak kemarin pas PPKM, ya emang nggak bisa ketemu, ya udah deh gitu. Balik lagi, ingat teman-teman, yang membuat kita kesepian adalah ekspektasinya yang tidak tercapai. Jadi sebisa mungkin coba kita buat ekspektasi yang lebih realistis dulu, gitu ya. Kemudian perbedaan dan konflik itu wajar. Nah, jadi artinya adanya perbedaan bahwa menurut orang lain udah cukup lah kita ngobrol atau ketemu seminggu sekali, tapi mungkin buat kita enggak gitu ya. Ya udah, perbedaan ataupun konflik itu wajar, didiskusikan aja kan gitu ya. Dan yang pasti adalah sabar. Sabar. It takes time untuk bisa menemukan relasi yang bermakna. Tadi ada juga yang bilang bahwa kayaknya belum ketemu deh orang yang bisa ngobrol sampai A sampai Z. Ya udah, mungkin sekarang belum, tapi mungkin nanti akan ada gitu. Itu bukan sesuatu yang mustahil gitu ya. Dan yang pasti ini yang paling penting, dan ini selalu aku sering banget ngomong ke klien-klien aku bahwa jangan hanya bergantung pada satu orang. Buat teman-teman yang sudah menikah, teman-teman yang belum menikah juga, teman-teman yang udah punya pacar ataupun belum, ketika kita menggantungkan semua kebutuhan relasi bermakna kita ke satu orang, itu susah banget. Susah. Itu akhirnya kita malah jadi seolah-olah memaksa dia untuk ngasih semua energi dia ke kita. Padahal apakah itu possible? Kan tidak ya. Jadi penting banget kita memang punya beberapa orang atau beberapa hal yang bisa membantu kita untuk merasa aku tercukupi nih kebutuhan relasi gitu ya. Jadi jangan bergantung hanya sama satu orang. Oke, next. Nah, kemudian kita juga untuk bersama dengan orang lain juga kita penting banget tadi ya, hadir dan mendengarkan, luangkan waktu untuk aktivitas bersama. Dan fokus dalam kegiatan, kurangi distraksi yang lain. Makanya sekarang juga gitu ya, banyak yang bilang, saya yakin sih ini sudah cukup paham, tapi tetap aja kayaknya handphone kok nggak bisa dihilangkan gitu ya. Nah itu tuh penting banget untuk stop dulu gitu. Jadi be mindful. Termasuk ketika kita fokusnya secara digital, kurangi tap-tapnya gitu ya, kurangi aktivitas lainnya. Dan pastikan adalah kita mendengar untuk memahami, bukan untuk merespon. Jadi kita memang merasa kita memang fokus untuk ngedengerin dia, ngedengerin kabarnya dia, dengerin apa yang dia pengenin gitu ya, dan menunjukkan keingintahuannya. Jadi kita perlu untuk hadir juga dan mendengarkan orang lain gitu ya. Oke. Next. Kemudian, nah, dan yang pasti setelah mendengarkan ya kita juga berhak untuk terbuka sama orang lain gitu ya. Kita penting untuk kita ekspresikan secara jujur gitu kepada orang yang tentunya kepada orang yang kita percaya ya, karena ini juga perlu hati-hati sekali. Seperti di film-film, sebenarnya aku belum nonton sih yang film yang terbaru itu tentang sleep call itu yang katanya um, karena apa adanya kebutuhan untuk kayak kerasa kesepian jadi butuh kontak sama orang, tapi ingat hati-hati bahwa tidak semua orang bisa langsung dipercaya. Jadi coba tadi take time dulu gitu ya, sabar dulu untuk ketika membentuk hubungan yang lebih bermakna gitu ya. Perlu waktu, kenalan dulu gitu, tapi yang pasti kalian boleh terbuka, tunjukkan aja bahwa aku kesepian, aku butuh orang gitu. Dan kalau perlu gunakan segala emoji, stiker untuk ekspresiin diri kalian di dunia digital gitu ya. Oke, boleh next. Kemudian compassion ya, itu pasti bahwa kita tunjukkan rasa kasih sayang kita ke orang lain, karena ketika kita merasa kesepian itu juga sebenarnya yang kita butuhkan juga sebenarnya kasih sayang ya ke orang lain, dari orang lain. Nah, dengan kita memberikan itu gitu ya, sebenarnya itu akan timbal balik sekali kok gitu ya. Jadi kita juga perlu mengenali bahwa orang-orang yang menemani kita ini itu juga sudah melakukan yang terbaik dengan cara dan kondisinya gitu ya, sehingga kita kasih dengan ya kita kasih perhatian, dan kita dengan tentunya harapannya kita juga akan merasakan hal yang sama gitu ya. Oke, boleh. Yang terakhir adalah tentunya saling mendukung dan membantu gitu ya. Jadi beri dukungan dan apresiasi secara berkala nih ke orang-orang sekitar kita gitu ya. Dan kalau butuh juga tentunya minta juga dari teman-teman atau orang-orang sekitar kita gitu kan. Dan jadikanlah hubungan ini sebagai cara kita untuk membangun hidup gitu sih. Oke, boleh next. Jadi kalau misalnya ditanya, apakah era digital ini yang membuat kesepian? Apakah pasti membuat kesepian? Sebenarnya jawabannya belum tentu gitu ya. Karena tadi
saat teknologi digital kita gunakan untuk meningkatkan kualitas relasi, sebenarnya bisa bermanfaat untuk ngurangin kesepian. Tapi kalau kita gunakan untuk pelarian ataupun mengurangi interaksi kita nih dari dunia nyata gitu ya, karena distraksi tadi gitu, ya maka kesepian itu akan meningkat gitu sih. Itu sebenarnya kesimpulan hari ini secara umum. Terima kasih. Mohon maaf kalau tadi di tengah-tengah juga dari aku ada salah penjelasan atau mungkin ada tersendat-sendat juga gitu ya. Mungkin sampai sini apakah ada pertanyaan? Atau aku kembalikan ke Mbak Mia dulu ya. Oke, terima kasih Kak Anissa untuk sharing-sharingnya ya. Luar biasa sekali ya untuk sore hari ini dan mohon maaf juga tadi atas kendala-kendalanya ya mengenai jaringan dan lain sebagainya. Oke, kepada teman-teman di sini kita membuka sesi untuk pertanyaan ya dan kita ini akan memberikan voucher sebesar 50.000 untuk sesi tanya jawab ketika ada teman-teman yang mau bertanya dan kita beri voucher 50.000 untuk sesi di konselingnya. Adakah yang mau bertanya? Silakan. Bisa di raise tangannya. Ada yang mau sharing-sharing? Boleh, jangan malu-malu. Oh, oke, Kak Leoni. Bisa di open mic dan mungkin silakan. Selamat sore Kak, saya mau nanya, menurut aku tuh kesepian itu berhubungan gak sih sama perilaku FOMO? Hmm. Hmm. Oke, pertanyaan bagus. Terima kasih. Itu aja atau mau ada tambahan lagi? Ya itu aja. Oke, terima kasih. Mungkin aku mau langsung jawab atau ditampung dulu, Mbak Mia? Boleh, untuk Kak Anissa Oke, mau baik. langsung jawab. Boleh, ditampung. Boleh sekarang. Oke, betul. Nah, betul banget. Sebenarnya kalau ditanya berhubungan sekali. Karena seperti tadi nih, mungkin yang bagian kemungkinan penyebab boleh Mbak Mia di PPT-nya. Jadi memang FOMO itu kan artinya fear of missing out juga ya. Jadi FOMO itu sebenarnya bisa menyebabkan beberapa hal di kita. Yang pertama adalah karena kita merasa kita harus tahu semuanya secara instan atau aku nggak mau ketinggalan sama orang lain gitu kan. Jadi aku harus tahu nih semua informasi sama kayak orang lain seperti tahu tentang itu. Nah, jadi sangat mungkin FOMO tadi di slide nomor berapa? Sebelumnya lagi Mbak. Terus. Nah, bawah ini. Slide 17. Bukan. Ya udah deh, nggak usah nggak. Ya ini. Nah ini. Oke, ya. Jadi gini. Jadi memang FOMO itu sebenarnya terkait dengan membandingkan dengan orang lain juga gitu ya. Jadi bahwa karena kan kita bisa jadi FOMO karena kita merasa takut ketinggalan dibanding orang lain gitu. Makanya itu sangat mungkin membuat kita jadi ngerasa kesepian karena kok kayaknya orang lain semua tahu tentang itu kok aku nggak tahu ya gitu. Kok kayaknya semua orang lain update tapi kok aku nggak ngerti ya, kok aku nggak ngerasa kayak gitu ya gitu. Jadi sangat mungkin itu FOMO itu membuat kita jadi ngerasa kesepian. Makanya kenapa dan FOMO itu kan semakin meningkat ya di dunia digital yang serba cepat ini gitu kan. Dan makanya itu juga berkaitan sama ekspektasi kita yang nggak realistis bahwa nggak mungkin kita ngikutin semua berita setiap hari terus-terusan kan kayak gitu sebenarnya. Gitu sih. Apakah menjawab, Leoni? Ya sudah Kak, terima kasih. Sama, terima kasih juga. Oke, Oke, ada lagi yang mau bertanya? Kita ada memberi kesempatan untuk dua lagi. Silakan. ada yang angkat tangan lagi nih Mbak Mia, Nuri. Kak Nuri. Oke, Nah, Kak Nuri sama silakan. di chat juga. Oke, Kak Nuri silakan. Oh, mungkin kita ambil yang di chat aja ya, Pak ya, untuk Kak Rupina. Oke, kalau gitu aku jawab ya. Yang pertama, apakah kesepian bisa menyebabkan anxiety? Jawabannya betul sekali. Kesepian, seperti tadi ya, kesepian itu kan dampaknya ada banyak. Di antaranya adalah masalah secara psikologis gitu. Dan masalah psikologisnya juga berkaitan dengan kecemasan memang. Jadi kalau
kenapa kesepian itu bisa menyebabkan anxiety gitu ya, ataupun anxiety bisa menyebabkan kesepian. Jadi sebenarnya itu timbal balik sih. Apa? Jadi kalau saya ditanya kecemasan dulu atau kesepian dulu, bisa dua-duanya sebenarnya ya. Tapi yang pasti dengan kita merasa kesepian gitu ya, itu kan ketika kita merasakan kesepian itu kan tadi ya adanya ketidaksesuaian antara ekspektasi sama realitanya kita mengenai relasi sosial. Nah, hal itu kan membuat kita jadi banyak mengira-ngira juga. Ini kenapa ya kok nggak sesuai ya sama harapan aku misalnya gitu. Jadi banyak kepikiran tuh tentang macam-macam misalnya. Jadi misalnya kepikiran bahwa apakah aku yang jadi nggak ada yang mau temenan sama aku? Apakah aku nggak ada yang mau pacaran sama aku? Apakah aku istri yang nggak baik? Apakah aku suami yang nggak baik gitu? Jadi akhirnya mengarah ke sana juga gitu. Makanya kenapa kesepian dan kecemasan itu sebenarnya erat sekali hubungannya gitu. Dan sebaliknya juga gitu. Kecemasan juga bisa membuat kita ngerasa kesepian karena tadi kok serba cemas nih. Kok aku nggak dibalas ya baru 5 menit gitu. Padahal baru 5 menit misalnya. Tapi kok dia udah bisa balas ini tapi aku nggak ya gitu. Jadi sangat timbal balik sebenarnya. Tapi kalau ditanya kesepian bisa nyebabin anxiety bisa jadi gitu ya. Yang pasti berkorelasi banget gitu. Terima kasih, semoga menjawab ya pertanyaannya Ratu. Selanjutnya pertanyaannya Rupina juga ya. Oke, Apakah loneliness apakah bisa berhubungan dengan mood swing? Oke, dan yang kedua bagaimana cara mengatasi kesepian terutama pada orang yang memiliki trust issue? Oke, apakah obsesi terhadap sesuatu dapat menjadi penyebab kesepian? Terima kasih. Oke, jawaban pertanyaan bagus sekali ya. Oke, untuk pertanyaan yang pertama, apakah bisa berhubungan dengan mood swing? Sangat-sangat bisa. Karena kesepian itu kan salah satu kondisi psikologis ya. Dan kalau kita ngomongin kondisi psikologis, itu sangat bisa mempengaruhi hormon-hormon di tubuh kita. Sehingga bisa jadi kesepian, dengan kita sering merasa kesepian, balik lagi kesepian itu kan tadi rasa menyakitkan ya. Jadi dengan adanya rasa sakit di tubuh kita itu akan bisa membuat hormon kita tuh jadi tidak stabil. Dan makanya tadi bisa jadi kita jadi down tiba-tiba, bisa jadi kita jadi uh, biasa aja gitu. Jadi memang akan sangat mungkin berkaitan dengan atau berhubungan dengan mood swing-nya gitu. Terutama, tapi yang balik lagi mood swing itu kan sebenarnya kondisi ya. Jadi sebenarnya akan sangat lebih berkaitan mungkin dengan gangguan atau masalah lainnya gitu sih. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana cara mengatasi kesepian, terutama pada orang yang memiliki trust issue. Oke, nah kalau ini sebenarnya mungkin perlu di proses dulu nih trust issue-nya. Karena balik lagi menjalin relasi bermakna ya yang tadi disebutkan juga itu salah satu aspek yang pentingnya adalah kepercayaan memang. Rasa percaya, rasa terbuka, rasa nyaman gitu. Jadi kalau kita punya masalah trust issue sama orang atau susah percaya sama orang, memang akan lebih sulit untuk kita menjalin relasi yang bermakna. Sehingga penting kita proses lebih dulu. Apa yang menyebabkan kita trust issue memang? Apa yang membuat kamu susah percaya sama orang? Gitu. Nah, dari situ itu setelah kita memproses itu harapannya kita jadi bisa lebih tadi terbuka sama orang lain gitu. Makanya kenapa memang orang-orang dengan trust issue itu sangat mungkin merasa kesepiannya juga lebih tinggi karena susah ya percaya sama orang. Kan balik lagi untuk kita jalin relasi bermakna perlu terbuka. Gimana mau terbuka kalau kita nggak percaya kan gitu ya. Jadi kalau ditanya gimana cara ngatasinnya, menurut aku coba atasi dulu trust issue-nya dulu gitu. Jadi supaya kalian bisa menjalin relasi bermakna dan mengatasi kesepian itu. Gitu ya. Terus nomor 3, apakah obsesi terhadap sesuatu dapat menjadi penyebab kesepian? Ini contohnya gimana ya? Maksudnya boleh boleh dijelaskan lebih lanjut kah? Maksudnya obsesi terhadap sesuatu bisa nyebabin kesepian atau enggak? baik. Kepada Karupina mungkin bisa on atau on cam Mm-mm. silakan untuk Karupina. Oh ini Kanuri nggak bisa open mic ya? Oh, Oh, baik. Nanti boleh di kolom chat mungkin kalau mau nanya. Tapi oke mungkin mungkin Karupina ini. Karupina. Oh bisa bisa on cam. Oh, Ya, udah. Hmm? Oke, jadi fokusnya yang kalau yang pertanyaan ketiga itu contohnya misalnya
saya mungkin punya sesuatu yang saya target untuk misalnya untuk masa depan saya. Jadi kita fokusnya tuh jadi kayak ke setting target kita itu harus tercapai gitu dalam waktu deadline tertentu gitu. Jadi kan saking kita fokusnya ke situ sehingga tuh jadi kita nggak terlalu memperhatikan lingkungan sekitar gitu. Gitu. Mungkin lebih ke arah situ sih. Betul, betul. Oke, terima kasih. Jadi maksudnya kalau kita terlalu fokus pada suatu hal, misalnya dalam hal ini mengejar suatu target gitu ya, sehingga nggak terlalu fokus kepada relasi sosial. Bisa jadi itu bisa jadi menyebabkan bisa jadi menjadi salah satu faktor dari kesepian. Tapi balik lagi, ketika kita ngomongin kesepian itu kan berkaitan sama ekspektasi ya. Kalau memang ternyata kita sendiri merasa fokusnya kita atau ekspektasinya kita adalah ya udah aku emang pengen fokus di sini dulu, jadi nggak terlalu memikirkan harusnya relasinya kayak gimana sih gitu ya, seadanya cukup misalnya gitu ya, kayak ya udahlah di kontak sehari sekali juga udah cukup atau 3 hari sekali juga cukup, ya udah mungkin itu tidak akan menyebabkan kesepian gitu. Makanya kalau menurut aku itu bisa berkaitan, tapi akan sangat bergantung juga dengan gimana sih akhirnya kamu memaknakan dari segi relasi itu sendiri. Apakah walaupun misalnya walaupun kamu lagi sangat fokus nih dengan target dan tujuan kamu tetap mau atau tetap mikirin relasi kamu juga kah misalnya gitu. Nah, kalau misalnya juga mikirin ya bisa jadi jadinya terganggu ya, karena kan tadi terlalu berarti nggak kurang bisa meluangkan waktu secara cukup untuk relasinya misalnya gitu. Jadi disitulah muncul kesepian misalnya gitu. Jadi artinya berarti permasalahannya mungkin di situ time management misalnya cara ngatasinnya gitu. Jadi makanya kenapa tadi pas aku ngomong mengatasi itu caranya bisa macam-macam. Yang penting kita kenali dulu apa sih yang sebenarnya jadi masalah atau kendala di diri kita gitu ya. Terima kasih pertanyaannya, Terima semoga kasih Kak membantu. Rupina. Dan sayangnya banyak banget nih Kanisa nih yang mau bertanya, tapi kita hanya bisa menjawab satu pertanyaan lagi. Mungkin ini kepada Kak Niwayan Noviantari ya Kak ya, karena ini mungkin mau sharing-sharing nih Kak nih. Oh ya, Untuk slide ada yang relate katanya. Jujur semua yang ada di slide sangat relate dengan saya kata dia. Saya juga sudah melakukan berbagai cara untuk mengatasi rahasia dari hal ini akan berat tadi saya turun. Bagaimana ya Kak menurut Kakak yang paling cara yang paling efektif untuk saya agar dapat mengendalikan perasaan dalam pikiran diri saya sendiri untuk menghadapi rasa kesepian tersebut. Nah, ini lebih ke sharing ya Kak ya. Bagus nih kepada Kak Niwaya Noviantari ya. Dan mohon maaf sebelumnya saya tidak bisa open mic. Oke, mungkin bisa dijawab Kak Anissa? Oke, sebenarnya terima kasih banyak sudah sharing ya dan sudah terbuka juga. Oke, berarti tadi banyak ya sudah dilakukan, tapi nyatanya belum sepenuhnya efektif. Oke, nggak apa-apa. Itu kesadaran yang bagus gitu ya. Maksudnya setidaknya kamu jadi tahu nih sejauh mana sih kamu sudah mencoba dan ternyata mana yang efektif dan mana yang enggak gitu ya. Nah, kalau menurut aku berarti sebenarnya kalau memang ternyata nih semua hal yang tadi sudah dikasih di sini ternyata masih belum efektif juga, mungkin itu saatnya teman-teman mencoba untuk hadir ke profesional gitu. Karena sekali lagi kesepian itu atau masalah psikologis apapun masalahnya gitu ya, itu bisa jadi faktornya atau penyebabnya itu bukan cuma satu, pasti ada banyak. Maksudnya akan ada mungkin penyebab-penyebab lainnya. Jadi jangan-jangan nih ketika kamu mengatakan sudah mencoba itu semua tapi masih ada rasa itu, jangan-jangan perlu ada masalah lain yang diatasi gitu. Dan itu semua perlu diproses dulu bareng sama profesional. Karena kalau misalnya eh, karena kalau misalnya maksudnya hanya dari sini aja belum bisa tahu juga, aku belum bisa ngasih tahu apa yang efektif karena aku tetap perlu tahu dulu background kamu seperti apa. Karena setiap orang akan punya kondisi background yang berbeda-beda juga gitu. Ya, jadi mungkin itu yang bisa aku jawab dulu untuk bisa mana sih cara yang ngatasinnya. Jadi mungkin kalau emang kamu ngerasa udah nggak bisa, udah stuck banget dengan semua yang udah kamu lakukan, coba cari profesional ya gitu. Mbak Mia boleh sedikit, aku mungkin jawab Mbak Nuri Silakan. sedikit kali ya karena udah terakhir. Oke. Nah, jadi oke Mbak Nuri, kalau misalnya ditanya kesepian normal itu terjadi berapa lama? Dan misalnya terjadi sepanjang hari,
itu apakah masih normal atau enggak. Nah, sebenarnya kalau udah sepanjang hari dan terjadi mungkin dalam waktu lebih dari 2 minggu gitu ya, itu sebenarnya mungkin sudah perlu dicek tuh ada apa nih gitu ya. Sebenarnya tidak ada kalau untuk kesepian sendiri secara spesifiknya tidak ada batasan yang pasti. Hanya saja kalau misalnya sudah sampai lebih dari 2 minggu itu sebenarnya ada kemungkinan masalah psikologis lain tuh yang ada di situ. Sehingga sangat sangat perlu melihat atau mungkin langsung coba cek ke profesional mengenai kondisi kamu. Atau kalau misalnya ternyata menurut kamu kayaknya belum belum deh, belum mau deh ke profesional gitu ya, kamu cek apakah kesepian ini mengganggu aktivitas kamu nggak sehari-hari gitu. Apakah kesepian ini membuat kamu jadi sakit-sakitan nggak, jadi malas beraktivitas nggak, jadi konflik nggak gitu. Jadi yang bagian tadi nih, bagian aku yang aku nulis dampak dari kesepian itu ada 4 hal gitu ya. Kamu cek apakah kesepian ini mempengaruhi empat-empatnya atau enggak. Kalau ternyata aku sepi tapi aku masih baik-baik saja semuanya gitu ya. Buat udah berarti masih dalam taraf normal atau taraf baik-baik aja. Tapi kalau sudah ternyata ada yang mengganggu, mungkin disitulah uh, bantuan profesional gitu. Sekedar check in aja gitu sih. Paling, oh ini juga ada yang sharing tentang linknya, boleh banget kalau mau. Aku belum baca sih, nanti aku coba cek ya. Terima kasih tapi. Oke, Paling itu baik. aja Mbak Mia, terima Oke, kasih. terima kasih kepada Kak Anissa. Sebenarnya kalau mau menjawab pertanyaan dari teman-teman ini banyak sekali ya, karena waktunya sudah cukup overtime ini untuk Kak Anissa. Oke, tidak masalah ya untuk teman-teman di sini. eh saya pertama-tama saya ucapkan terlebih dahulu ya terima kasih kepada Kak Anissa yang sudah menjadi pemateri di sore hari ini, yang sudah memberikan kita untuk pandangan ya agar lebih terbuka terhadap kesepian di era digital ini ya, dan cara kita mengatasi dan mengetahui penyebabnya. Dan saya ucapkan juga selamat Hari Kesehatan Mental kepada teman-teman semua. Di Hari Kesehatan Mental ini semoga kita lebih peduli ya tentang kesehatan mental diri sendiri ataupun kesehatan mental di orang sekitar kita. Oke, dan saya ucapkan selamat ada Kak Niwaya Novi Antari dan Kak Rufina dan Pak Leoni. Namanya nanti mungkin akan dijawab oleh admin mendapat ongkos 50.000 untuk konseling. Tapi teman-teman jangan kemana-mana dulu nih. Kita akan mengadakan sesi quiz di sore hari ini. Oke, siapa yang bisa menjawab quiz dari kita dan Kak Safira? Mungkin Kak Safira bisa dibantu Kak untuk quiz di sore hari ini ya. Ya, kami ya, terima kasih. Kita ada voucher. Oke, jadi hari ini kita akan ada kuis dan nanti teman-teman, jika teman-teman bisa menjawab, nanti teman-teman bisa mendapatkan potongan harga atau voucher untuk konseling gitu ya. Oke, kami boleh dibantu share screen slide yang paling akhir kami ya. Bentar. Oke. Nah, sekarang saatnya kuis dan teman-teman bisa mendapatkan potongan harga atau voucher potongan konseling gitu ya hingga 100.000 rupiah. Dan di sini aku dan Kamia sudah ada beberapa pertanyaan yang masing-masing pertanyaan ini memiliki potongan harga yang berbeda. Namun di pertanyaan pertama ini aku akan membacakan pertanyaan yang nanti teman-teman bisa mendapatkan potongan harga atau voucher konselnya ini sebesar 100.000 rupiah. Oke. Untuk pertanyaan pertama, menurut kamu, apakah ada kaitannya antara kesepian digital dan peningkatan penggunaan perangkat elektronik seperti smartphone dan komputer? Kira-kira ada yang ingin menjawab? Apakah ada yang ingin menjawab? Kalau ingin menjawab, silakan diberi reaction. Hands up. Pertanyaan pertama. Ayo, siapa yang ingin menjawab?
Jika bisa menjawab akan mendapatkan voucher atau potongan harga konseling 100.000 rupiah. Oke, ada ternyata kami yang menjawab dari Kak Ratu Nisa. Oke, Ratu. Kak Ratu. Oke, Kak Ratu Nisa boleh dibantu eh, on kamera mungkin? Iya, sudah. Oke. Kira-kira apa nih Kak jawabannya? Kak Ratu Anissa? Kak Ratu Nisa, maaf. Ya, karena menurut saya ketika kita merasa kesepian, terkadang kita mengalihkan rasa kesepian kita itu dengan mengakses internet, dengan mungkin scroll sosial media seperti itu. Oke. Kira-kira gimana nih Kak Nisa? Apakah jawabannya sudah cukup tepat? Oke, tadi maaf, tadi saya ke agak agak ke ini boleh diulang untuk pertanyaan persisnya? Jawabannya saya Oke. dengar sih. Pertanyaannya, menurut kamu, apakah ada kaitannya antara kesepian digital dan peningkatan penggunaan perangkat elektronik seperti smartphone atau komputer? Oh, oke. Dan jawabannya adalah terkadang mengalihkan rasa kesepian. Betul, betul. Oke, Betul. betul Oke, jawabannya. selamat Kak Ratu Nisa. Kak Ratu Nisa Oke, selamat mendapatkan ya. voucher Terima 100.000 kasih. rupiah ya untuk konseling. Nanti bisa chat admin untuk info lebih lanjut. Oke, Kamia, silakan untuk pertanyaan selanjutnya. Ini tanda-tanda atau gejala kesepian. Nah, tadi sudah kita pelajari ya bersama dengan Kanisa untuk tanda-tanda dan gejala kesepian kita perlu diperhatikan. Nah, tadi sudah disampaikan oleh Kak Anissa ya, udah di-spill-spill nih jawabannya. Ada yang mau jawab? Silakan. Ya, silakan nih jika ada yang ingin menjawab, diangkat hands up. Apakah ada yang bisa menjawab? Untuk pertanyaan kedua, mendapatkan voucher sebesar 100.000 rupiah untuk voucher konselingnya. Apakah ada yang mau menjawab atau tidak ada? Kita lewatkan. Kalau tidak ada, Oke, ada yang ingin menjawab, teman-teman? oh sepertinya nih agak sulit nih Kak Agak Anissa sulit nih. ya pertanyaannya ya, Kak. Mungkin kalau tadi menyimak bisa ini menjawab Iya, nih. betul. Mungkin lanjut saja Kak. Kak Safira di Oke, pertanyaan ketiga aku bisa lanjut ya. dilanjut. Ini juga voucher 100.000 rupiah nih untuk potongan eh, konseling. Oke, untuk teman-teman yang bisa menjawab, silakan hands up ya. Pertanyaannya, salah satu penyebab kesepian adalah terlalu membandingkan diri dengan orang lain. Nah, bagaimana cara kamu agar tidak membandingkan diri kamu dengan orang lain? Ada yang ingin menjawab? Silakan. Ini bisa bersifat sharing juga sih. Iya, betul. Teman-teman ya. Mungkin teman-teman mau sharing nih untuk cara-caranya mungkin agar tidak membandingkan diri sendiri dengan orang lain. Bisa juga nih berbagi tips ya kepada teman-teman semua sekaligus mendapatkan voucher konseling 100.000. Silakan. Ada yang mau berbagi tips untuk sharing-sharing dengan voucher konseling 100.000? Halo, ada. Oke, ada yang... Kak Ratu Adisa. Oh, Kak Nuri. Kak Nuri. Kak Nuri, Kak Safira. Silakan, Kak. Oke, ada jawaban ya dari Kak Nuri. Kak Nuri bisa on microphone mungkin? Atau ada masih gangguan ya, Kak Nuri ya? Oke, aku bacakan aja ya kalau gitu. Oke, jawaban dari Kanuri adalah membentuk ekspektasi yang lebih realistis, mengutamakan kualitas daripada kuantitas. Kira-kira gimana nih kami ya jawabannya dan Kak Anissa? Iya, betul, Kak. Betul Cara ya. Oke, selamat Kanuri. Kanuri mendapatkan potongan harga
konseling sebesar Rp100.000. Oke, kita lanjut lagi ya. Ada pertanyaan selanjutnya kami ya. Oke, kita mau buka sharing juga nih kepada teman-teman yang mau sharing juga boleh ya untuk selanjutnya. Di sini untuk voucher sebesar 100.000 untuk voucher konselingnya. Dan ini cukup simpel ya. Bagaimana cara teman-teman di sini mengatasi rasa kesepian di era digital? Dan ini jawabannya versi dari teman-teman saja. Jadi tidak perlu berpatokan kepada materi yang tadi yang disampaikan kepada Kanisa. Jadi ini lebih tepatnya kepada sharing ya, untuk tips-tips bagaimana sih cara teman-teman ini mengatasi kesepian di era digital ini. Ada yang mau sharing-sharing? Plus mendapatkan voucher 100.000 untuk voucher konselingnya di Ditok Indonesia. Kak Ayu, silakan. Baik, terima kasih kesempatannya Mbak Mia dan Kak Anissa. Ya, eh, terkait pertanyaannya, boleh diulangin Kak Mia? Bagaimana sih cara Kak Ayu untuk mengatasi kesepian di era digital ini? Mungkin bisa berbagi tips kepada teman-teman yang lain, silahkan. Baik, cara mengatasinya, kalau buat saya pribadi, mungkin dulu memang ada kendala seperti yang disampaikan sama Mbak Anissa tadi di awal terkait pandemi. Nah, di pandemi itu memang kesepian itu luar biasa, tidak hanya dirasakan oleh anak muda, tapi juga berbagai usia pastinya dengan overthinking yang ada. Nah, setelah itu kalau buat saya, ini jawabannya buat saya pribadi dan saya coba sharing di sini. Cara mengatasinya ada tidak check out dari diri sendiri gitu. Jadi ketika makan benar-benar makan tidak dengan menggunakan handphone atau bermain handphone gitu. Atau mungkin ketika bekerja benar-benar bekerja tapi tidak menggunakan handphone. Namun kalau misalnya memang setelah bekerja di jeda-jeda pekerjaan boleh menggunakan handphone seperti itu. Begitu juga di saat di rumah tidak ada aktivitas. Nah, tidak selalu menggunakan handphone. Memang benar, kalau menurut saya sendiri, memang benar bahwa era digital ini membantu. Namun, pembatasan tersebut juga perlu dilakukan. Maka seperti saya bilang bahwa adanya dopamin detox itu juga bisa mengatasi rasa kesepian. Dan itu efektif buat saya, seperti tidak menggunakan sosial media. Jadi kadang-kadang kalau misalnya kita sudah merasa kesepian, maka itu akan menjadi pelarian. Misalnya scroll sosial media, TikTok, Instagram, dan lain-lainnya. Nah, saya juga pernah baca dan saya juga pernah dengar bahwa terkait TikTok kemarin juga, TikTok yang saya bahas per 3 menit, nah video TikTok itu ditayangkan maksimal mungkin 3 menit. Nah itu masalah, dan itu dampaknya adalah per 3 menit orang scroll, per 3 menit orang scroll. Nah, itu juga mempengaruhi rasa kebosanan dan akhirnya juga berdampak pada kesepian seperti itu. Nah, kalau menurut saya yang efektif buat saya itu adalah dengan dopamin detox. Artinya kalau saya sendiri melakukan nonaktif sosial media selama waktu tertentu, misalnya 3 hari, 5 hari, 7 hari, dan fokus pada interaksi yang ada, entah itu tetangga, entah itu lingkungan pekerjaan, entah itu orang-orang terdekat kita. Begitu. Nah, itu yang saya lakukan untuk mengatasi kesepian. Biasanya seperti itu efektif buat saya. Begitu. Terima kasih, Mbak Mia. Baik, terima kasih Kak Ayu untuk sharingnya ya. Sepertinya kita masih punya lagi nih Kak Syafira untuk voucher-vouchernya ya. Untuk voucher 100.000 masih ada lagi Kak? Masih ada nih kami ya. Oke. Masih ada pertanyaan untuk teman-teman mendapatkan potongan harga atau voucher sebesar Rp100.000. Oke. Ini aku bacakan ya pertanyaannya. Apa manfaat memiliki relasi yang bermakna? Nah, ini juga pertanyaan yang sifatnya sharing ya. Jadi teman-teman bisa sharing. Silakan jika ada yang ingin menjawab. Pertanyaannya, apa manfaat memiliki relasi yang bermakna? Ada yang ingin menjawab, teman-teman?
Apakah ada yang ingin menjawab mendapatkan voucher? Kita sore hari ini lagi berbaik hati nih, bagi-bagi voucher konseling sebesar 100.000 rupiah. Betul. Apakah ada yang mau menjawab lagi? Manfaat memiliki relasi bermakna. Kak Diana, Surabaya. Oke, silakan Kak Diana. Iya, Bisa halo. Iya, halo Kak Diana, silakan. Mm, Jadi kebutuhan emosionalnya terpenuhi dengan relasi yang bermakna. Karena kan sama-sama bisa memahami, bisa acceptance juga. Jadinya sama-sama bisa menjalin itu, jadi nggak merasa kesepian karena sama-sama apa terhubung gitu. Oke, ini Diana, nama lengkap Kak Diana siapa? Untuk kami catat. Oh, Diana Oh, Iskandar. Diana Iskandar. Oke, terima Lupa kasih ditulis. sharing-sharingnya ya. Ya. Oke, Safira masih ada voucher 100.000-nya Kak? Oke, masih ada nih satu lagi yang masih beruntung ya, mungkin yang mau mendapatkan voucher 100.000 rupiah. Masih ada satu pertanyaan nih kami ya, boleh dibacakan? Oke, sini bagaimana cara teman-teman semua untuk mendukung teman atau kerabat atau keluarga yang mungkin mengalami kesepian di era digital ini? Silakan. Bagaimana kiat-kiat teman untuk mendukung? Kalau tadi ke dalam diri sendiri, sekarang bagaimana sih kalau kita mendukung cara teman-teman untuk ketika ada keluarga ataupun ada kerabat yang mengalami kesepian di era digital ini? Kita sharing-sharing aja ya, dan mendapatkan voucher sebesar 100.000. Ada yang mau sharing? Kalau tidak Ya, ada, ada yang kita mau sharing karena voucher 100.000-nya tinggal satu nih kami ya, jadi sayang banget nih kalau nggak diambil. ada Kak Niwayan Novi Antari. Misi Kak, mungkin saya izin menjawab terkait dengan pertanyaan yang apa manfaat dari mendapatkan relasi yang bermakna. Oh, tadi sudah Kak. Ya, tadi sudah dijawab oleh Kak Diana. Karena vouchernya hanya satu. Iya, sekarang pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana cara kakak ketika mendapati teman ataupun keluarga yang sedang mengalami kesepian di era digital. Oke, mungkin dari saya pribadi tentunya yang pertama akan berikan informasi terlebih dahulu tentang bahwa dari kita sendiri tuh banyak loh anak-anaknya yang mendukung. Kemudian kalau semisal kesepiannya itu membuat dia stres, saya akan menginformasikan bahwa sebenarnya ada dua coping stres yang bisa dilakukan. Yang pertama fokus akan problem itu yaitu kesepian. Yang kedua fokus untuk penenangan diri di mana kalau untuk emotion focus coping ini bisa didapatkan dari kita keluarganya yang nantinya akan memberikan dukungan sosial kepadanya sehingga masalah yang ditimbulkan dari kesepian eh, keluarga itu bisa teratasi dengan baik gitu. Oke, terima kasih kepada Kak Niwayan ya. Tadi sudah mendapatkan voucher di awal ya sudah bertanya sudah mendapatkan voucher 50.000 dan ini tambah 100.000 ya. Terima kasih banyak. Dan untuk pertanyaan selanjutnya, apakah kita masih punya voucher lagi Kak Safira? Iya, betul. Kita masih ada beberapa pertanyaan kuis lagi. Yang sekarang ini nominalnya 75.000 rupiah. Gitu. Oke, aku bacakan ya, kami ya. Pertanyaannya, apa arti kesepian menurut diri kamu? Atau arti kesepian menurut kamu? Versi dirimu sendiri. Ada yang ingin menjawab? Atau sharing? Ada yang ingin menjawab?
Tidak ada? Mungkin agak sulit pertanyaannya. Oke, gimana nih kami ya? Kita next aja pertanyaannya atau kita masih tunggu nih teman-teman yang ingin menjawab? Kita next saja ya. Kita Voucher next aja, oke. 75.000. Berikan satu dampak saja, kesepian kronis dan berat. Satu dampak saja. Satu dampak saja. Ini masih di voucher 75.000 rupiah. Oke, Kak Leoni ya. Silakan Kak Leoni. Tidur atau insomnia? Siapa? Halo? Mengganggu pola tidur atau insomnia? Salah satunya mengganggu pola tidur atau insomnia. Iya, betul. Bagaimana Kak Safira? Oke, betul. Terima kasih Kak Leoni. Selamat mendapatkan voucher potongan konseling sebesar 75.000 rupiah. Oke, selanjutnya mungkin. Oke. Oke, selanjutnya ini ada pertanyaan lagi dari aku. Ini juga masih di voucher 75.000 rupiah. Pertanyaannya, di usia berapakah menjadi tingkat kesepian tertinggi? Di usia berapakah menjadi tingkat kesepian tertinggi? Ada yang ingin menjawab? Silakan Kak Farandi ya. Boleh? Boleh disampaikan? 18 sampai 24 tahun. Iya, betul. Betul sekali. Selamat Kak Farandi mendapatkan voucher potongan konseling ya, sebesar 75.000 rupiah. Oke, kami mungkin masih ada lagi pertanyaannya? Baik, di sini masih ada 3 voucher lagi ya, Kak Anissa, Kak Syafira ya. Betul. Di sini apa saja kemungkinan atau penyebab seorang mengalami kesepian di era digital? Apa saja sih kemungkinan seorang itu bisa kesepian di era digital ini? Tadi sudah kita bahas ya. Mungkin salah satunya saja. Ada yang mau menjawab dan mendapatkan voucher konseling sebesar 75.000? Silakan. Ada 3 lagi. Silahkan. Silakan jika ada yang mau menjawab. Belum ada? Oke, kalau tidak ada, kita next aja ya kami ya kalau gitu. Oke, next aja. Ini aku bacakan. Pertanyaan selanjutnya masih di voucher 75.000 rupiah. Mengapa dunia digital membuat kesepian? Berikan jawabannya versi dirimu sendiri. Mengapa dunia digital membuat kesepian? Untuk sharing-sharing nih boleh? Boleh. Ada yang ingin menjawab atau ingin sharing cerita? Karena lumayan banget ya kami ya, ini vouchernya 75.000 rupiah. Dan bisa dipakai untuk konseling online ataupun offline. Oke, mungkin 1. Halo, selamat sore. Baik. Ada yang mau menjawab siapa? Bapak siapa? Ini dari Oke, perkenalkan nama saya Ferry Aulana Cepna dari Lampung. Baiklah. Iya, bisa diulang pertanyaannya, Kak? Oke. Bisa Pertanyaannya, mengapa dunia digital membuatmu kesepian? Berikan jawabannya versi dirimu sendiri. Oke, baik. Ini menarik ya. Mengapa dunia digital membuat kita merasa kesepian? Karena untuk saat ini tidak bisa kita pungkiri bahwasanya dengan maraknya dunia digital yang pasti banyak media sosial yang bisa kita gunakan dan kita akan banyak sekali menghabiskan waktu di dunia maya seperti itu ya. Ya, secara tidak langsung kita mengisolasi diri
ketika kita ya itu udah otomatis ya dalam ketika kita bermain media sosial, ketika kita memegang handphone itu tuh sudah pasti kita ada ketertarikan di situ. Kenapa kita banyak apa namanya menggunakan waktu ataupun banyak membuang waktu untuk scroll media sosial ataupun berhubungan dengan teman-teman di dunia maya. Tetapi em, pada kenyataannya kita sebenarnya sedang mengisolasi diri karena secara otomatis kita tidak berkomunikasi secara langsung dengan orang di sekitar kita seperti itu. Nah, itu apa ya yang saya bisa tarik kesimpulan di situ kita merasa merasa apa ya merasa kesepian dalam keramaian sebenarnya karena keramaian itu tadi ya karena kita apa namanya banyak apa ya orang di sekitar kita yang sebenarnya bisa kita ajak berkomunikasi secara langsung gitu kan ya. Tapi pada kenyataannya kita sepi di situ sehingga tetap aja yang namanya interaksi sosial itu perlu ya. Jadi kalau kita kebanyakan menggunakan media sosial apa namanya di situ kita sebenarnya kayak ngerasa ada ruang hampa seperti itu. Jadi happy-nya itu tuh cuma sesaat banget gitu kan. Ketika lebih membekas lagi ketika kita benar-benar happy setelah berkomunikasi langsung dengan orang di sekitar kita. Seperti itu sih. Thank you. Oke, Oke, terima terima kasih kasih Kak atas Ferry. sharingnya Ferry Yaulana ya. Iya. Oke, kita Iya, punya ya terima kasih ya. Selamat mendapatkan voucher Rp75.000 untuk voucher konselingnya. Oke, kita mau bagi voucher satu kali lagi nih Kak Safira ya sebelum kita Iya, betul. akhiri di sore hari ini ya. Dan pertanyaannya, bagaimana cara kamu mengenal diri sendiri? Wah, ini versi teman-teman untuk sharing ya. Bagaimana sih cara teman-teman untuk mengenal diri sendiri? Ya, mungkin ada yang ingin menjawab. Voucher terakhir ada yang mau menjawab? Mungkin ini bisa dijadikan tips juga ya kami ya sebagai cara untuk mengenali diri sendiri. Gitu. Mungkin ada Ya, teman-teman yang yang mau mau berbagi sharing-sharing tips. silakan. Bagaimana sih teman-teman membuat cara nih untuk mengenali diri sendiri? Ada yang mau menjawab atau tidak? Atau hangus nih voucher 75 Karena sayang ribunya banget untuk ya voucher kami kalau konselingnya. sampai vouchernya hangus ini karena bisa ditukarkan untuk melakukan konseling online maupun offline. Gitu. Oke, ada yang ingin menjawab? Oke, kita Kita hitung hitung aja kali ya kami ya. Sampai sampai 5. 5, 1, 2, 3, Halo, boleh nggak sih jawab lagi? udah Pak. Pak Ferry, mungkin di next time kita bisa bertemu kembali Pak. Dulu kita memberikan kesempatan kepada yang lain teman-teman untuk mendapatkan voucher Rp75.000. Ayo, ada yang mau menjawab kembali? Ini sebenarnya pertanyaan mudah ya. Cara teman-teman mengenali diri sendiri itu seperti apa sih? Karena setelah tadi kita tahu ya, mengenali diri sendiri itu sangat penting untuk mengatasi rasa kesepian di era digital ini. Ada yang mau menjawab atau sudah kita akhiri saja untuk sesi di sore hari ini? Sepertinya sudah tidak ada yang mau menjawab, Kak Safira. Oke, Bagaimana? kalau Apakah gitu artinya vouchernya hangus ya kami ya, sayang sekali. sayang sekali ya? Ya, Baik. oke deh. Oke, artinya kuis kita hari ini juga sudah selesai. Terima kasih teman-teman yang sudah menjawab pertanyaan maupun bertanya. Dan terima kasih juga pada teman-teman yang sudah bergabung di webinar hari ini dan bergabung sampai akhir ya. Dan hari ini saya izin tutup juga untuk webinar hari ini. Terima kasih kepada Kamia dan Kak Anissa maupun rekan-rekan lainnya. Dan saya juga ingin menginformasikan jika teman-teman ingin mengikuti webinar lainnya di Deep Talk Indonesia bisa daftarkan
sekarang ya sampai besok karena tanggal 12 nanti hari Kamis kami akan mengadakan webinar lagi dengan tema pengaruh gaya hidup milenial pada tingkat kesuburan. Nah, ini aku izin untuk share link pendaftarannya. Oke. Apakah terlihat? Belum, Kak. Belum ya? Belum. Oke, nanti akan Mungkin aku bisa di-share share di obrolan. di WhatsApp nih, teman-teman. Oh, di grup WhatsApp ya, Kak ya? Ya, betul. Sudah terlihat ya, Kak Ferry. Nah, nanti bisa Oh ya, sudah. daftarkan, ya, bisa daftar untuk webinar selanjutnya. Oke, terima kasih teman-teman semua yang sudah bergabung di webinar hari ini. Semoga nanti kita bisa mengadakan webinar-webinar lainnya dan teman-teman juga bisa join ya. Oh, Oke, maaf Kak, sebelumnya mau tanya nih. bagaimana? Ya, untuk maaf mau tanya sebelumnya. Untuk benefit yang e-sertifikat dan video recordingnya, Iya, nanti akan saya infokan via WhatsApp dan saya akan kirimkan juga. Kan ya, Kak ya? Ya, oke siap. Thank you. oke. Mungkin ada yang ingin bertanya lagi sebelum kita tutup? Sudah tidak ada ya? Oke. Ya, sudah. Baik, kalau Udah gitu, sore juga nih, Kak. ya kami ya, kenapa? Maaf. Ya, sudah sore juga. Iya, sudah Bisa sore ya, karena diakhiri. waktunya sudah sore juga. Kalau gitu, saya izin untuk tutup. Terima kasih teman-teman semuanya. Bisa live dan selamat sore. Selamat sore Kak. Terima kasih ya teman-teman. Oke, thank you. Oke, terima kasih semuanya teman-teman yang sudah join di sore hari ini. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Sampai jumpa thank you. teman-teman. Terima kasih banyak, Kak Iya, Anissa. sama-sama Kak Ratu.